dalam acara peluncuran layanan informasi wajah baru dan deklarasi hasil pilkada 2020. Yuk, sini mari kita kenalan dengan. Halo, sore Pak. Selamat sore Mbak Gigi. Iya, Pak. Oh udah, namanya udah ya. Iya, nama Gigi, nama Pak. Gigi. Ya. Iya, Pak. Gini nih Pak, kan kita hari ini mau ada peluncuran layanan informasi wajah baru Provinsi Banten, Bawaslu Provinsi Banten dan deklarasi bersama OSI Pilkada Pak. Nah, boleh dong Pak, kita Bawaslu Provinsi Banten untuk Pilkada serentak 2020 ada 4 kabupaten kota. Boleh bisa diberikan arahan Pak terkait dengan apa aja sih yang fokus kita dalam menghadapi Pilkada serentak 2020? Ya, baik, terima kasih Mbak Gigi. Kawan-kawan sekalian, sahabat Bawaslu, selamat sore buat kita semua. Kalau kita melihat bahwa Bawaslu kan telah meluncurkan indeks kerawanan pemilu tahun 2020. Dari indeks kerawanan pemilu tersebut kita menemukan ada 4 isu strategis yang akan menjadi persoalan ataupun yang menjadi perhatian kita bersama. Isu strategis pertama itu adalah bagaimana agar menjaga netralitas ASN, sehingga penting sekali bagi kawan-kawan pengawas untuk melihat apakah ada pergantian pejabat, apakah ada program ataupun tindakan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu paslon. Jadi fokus untuk pengawasan netralitas itu adalah menjadi salah satu fokus utama bagi pengawas pemilu. Fokus kedua adalah untuk mencegah agar tidak terjadi politik uang. Politik uang ini terjadi bukan sekedar mahar politiknya, tapi juga bagaimana untuk vote buying-nya, untuk mengarahkan masyarakat juga terhadap untuk memilih salah satu paslon. Kemudian isu ketiga yang menurut kita juga akan itu mungkin terulang itu mengenai penggunaan isu sara, hoax dan ujaran kebencian dan disinformasi yang perlu untuk tidak kita sebarkan. Saya rasa sebagai proses pemilihan kita harus menjaga kondusif dan juga bagi orang-orang yang menyebarkan hoax dan disinformasi tersebut itu ada sanksi pidananya. Yang keempat dan bagi saya tidak kalah penting adalah untuk memastikan agar persoalan DPT. Jangan lupa bahwa memilih itu adalah hak bagi warga masyarakat dan seringkali hak mereka itu hilang karena mereka tidak terdaftar dalam daftar pemilihan dan itu saya rasa perlu menjadi fokus bagi kawan-kawan pengawas. Jadi saya rasa dari 4 tadi, menjaga netralitas ASN, kemudian untuk mengawasi politik uang dan juga untuk mengawasi agar tidak terjadi ujaran kebencian dan juga menjaga agar DPT tersebut bisa terupdate terus menerus. Kita tidak ingin ada hak orang lain itu menjadi hilang. Tentu saja di dalam proses itu kan Bawaslu harus menjaga bagaimana persoalan pendaftaran pencalonan. Ada calon perseorangan, ada calon partai politik dan Bawaslu harus bisa ikut hadir untuk bisa memastikan agar proses pencalonan berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Berarti 4 hal ini merupakan hal paling krusial ya Pak, di mana kita sebagai pengawas pemilu itu ada yang namanya pengawasan melekat ya Pak. Ya. Setiap di stakeholder kita pun kita juga harus bisa kerjasama, koordinasi ya Pak ya. Ya, dan selain koordinasi dan kerjasama dengan KPU sebagai mitra kerja kita, tapi kan kita jangan lupa kita juga ikut melibatkan masyarakat. Pengawasan partisipatif itu merupakan salah satu hal yang penting karena partisipasi masyarakat untuk mengawasi itu adalah salah satu strategi utama Bawaslu sebenarnya, sehingga gerakan-gerakan untuk melakukan forum warga, kemudian melakukan gerakan-gerakan untuk ikut serta tolak politik uang, kemudian tolak politik sara itu harus kita lakukan karena awareness masyarakat terhadap menjaga proses pemilihan itu harus dibangkitkan sehingga kita dapat memilih pemimpin yang sebagaimana kita inginkan bersama. Nih Pak, karena Bapak bilang ada partisipasi masyarakat, itu kan salah satunya partisipasi masyarakat itu kan kaum milenial nih Pak. Ya. Nah, buat teman-teman milenial Bawaslu gitu, gimana sih Pak mengajak untuk mengawasi gitu Pak partisipasi? Kepada teman-teman milenial Bawaslu kita harus bisa sampaikan pertama kita harus menggunakan strategi-strategi yang mungkin berbeda daripada yang lain kan. Mungkin strategi-strategi pengawasan di media sosial atau strategi-strategi melalui vlog, bikin lomba vlog, bikin lomba meme. Kemudian kita mau bertemu dengan mereka kan. Dan apalagi kaum milenial itu lebih sering memakai contoh-contoh yang sehingga mereka menarik untuk bisa ikut terlibat. Saya rasa milenial menjadi salah satu faktor utama yang harus kita inggris dalam proses itu karena
mereka akan menikmati akan dari proses pemilihan ini sendiri. Dan masyarakat milenial, bagi teman-teman milenial harus diikutsertakan dalam proses sehingga dia merasa bukan di left out dari sebuah proses yang sedang kita bangun ini. Oke Pak Fritz, terima kasih untuk bincang-bincang sorenya, sangat menarik sekali buat teman-teman Bawaslu. Terima kasih, selamat sore.